Ini ya. Oke, ini kalau kita gambarkan soal ini. Saya gambarkan. Dalam jangka waktu 5 tahun. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia beli tanah, ya harga tanah sekarang 80 juta, berarti beli tanah 80 juta. Ya. Kemudian diharapkan dalam 5 tahun nilainya menjadi 150 juta. Berarti di tahun kelima dia akan laku menjadi 150 juta. Selama waktu ini dapat disewakan untuk padang rumput dengan harga 1,5 juta per tahun. Berarti mulai tahun ke-1 sampai tahun kelima ada pendapatan lagi sebesar 1,5 juta. Ya, ada A1 sama dengan 1,5 juta per tahun. Kemudian ada pajak tahunan yang harus dibayar 0,85 juta konstan. Berarti di sini akan ada pengeluaran lagi sebesar 0,85 juta. Ada A2 0,85. Ya, seperti ini. Nah, yang ditanyakan berapakah IRR? Ya, IRR yang bagaimana yang bisa diperoleh dari perkiraan investasi ini? Marnya tadi berapa marnya? Maka di sini pertanyaan yang pertama adalah berapa? Pertanyaan yang pertama adalah berapa IRR-nya? Maka untuk menyelesaikan ini kita bisa pakai P0 pendapatan, ya, atau boleh A, boleh, ya. IRR P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran harus sama dengan 0. P0 pendapatan berarti di sini kita dapatkan rumusnya adalah ya, P0 pendapatannya adalah A1 kita jadikan P0 ditambah dengan F5 kita jadikan P0. Ini adalah F5. Ini adalah A1. Ini adalah, nah ini dikurangi dengan Oke, lanjut. Jadi semua pendapatan ini dijadikan P0, kemudian dikurangi pengeluaran. Pengeluarannya adalah ada 80 juta itu sendiri, ya tidak perlu diapa-apakan, dan dikurangi dengan A2 dijadikan P0. Itu harus sama dengan 0. Baru kita masukkan rumusnya. A1 kalau jadi P, A jadi P apa faktor diskonto yang dipakai? A jadi P? P per A. P per A. Ingat kemarin ya? Ya. Jadi ditanya sama dengan diketahui, dikalikan dengan ditanya per dibagi diketahui. Per diketahui. Ya. Berarti di sini A1 dikalikan P per A, koma I-nya belum tahu. M-nya 5. Ditambah dengan F5 dikalikan dengan kalau F jadi P, apa faktor diskonto yang dipakai?
F diketahui, P ditanya. Paper Paper F. Ya. Paper F, I, 5 dikurangi 80 juta tadi, dikurangi dengan A2 dikalikan dengan, kalau A jadi P, paper A, I, 5. Harus sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. Ya. A1 tadi 1,5 juta dikalikan dengan paper A, I, 5 ditambah 150 juta dikalikan dengan P per F, I, 5 kurangi 80 dikurangi lagi dengan A2-nya adalah 0,85 juta dikalikan dengan P per A, I, 5 harus sama dengan 0. Kita coba-coba I di sini, ya. Dicoba I sama dengan 10% misalnya. Masukkan, cari di tabel angka I sama dengan 10%. Berarti 1,5 kali P per A, 10%, 5 ditambah 150 juta P per F, 10%, 5 dikurangi 80 juta dikurangi 0,85 dikalikan dengan P per A, 10%, 5 sama dengan berapa? Ya tinggal dihitung di sini. Terus dicoba. Oh ternyata kok tinggi banget. Ya, kok tinggi banget dicoba. Tapi sambil pakai logika. Kalau I kita naikkan, apakah nilainya makin kecil? Ya, atau bahkan makin besar nilainya. Nah, itu sambil pakai logika, sambil jalan, sambil dinalar. Oh, ini kalau ternyata I-nya kita tambah, nilai P per A-nya makin besar. Ya. Misalnya gitu ya, nilai P per A makin besar berarti nanti nilai ininya nah kita coba-coba gitu ya. Atau kalau kita pakai komputer, ya kalau kita pakai Excel ya. 80. Kalau kita pakai Excel, kalau kita pakai Excel misalnya, kita punya tahun ke, kemudian kita punya pengeluaran, kita punya pendapatan, cash in, cash out gitu ya. Ini punya mulai tahun ke-0. Tahun ke-5. Pengeluaran di tahun ke-0 ada 80 juta. Ya. 80 juta. Pengeluaran di tahun ke-1 0,85. Ya. Sama sampai tahun ke-5. Kemudian ada pendapatan di tahun ke-1 sebesar 1,5 ya, sampai di sini. Sedangkan di tahun ke-5 ada 1,5 ditambah dengan 150 juta. Ya. Kemudian di sini karena semua kita ingin menentukan IRR-nya, kita coba pakai rumus IRR-nya itu mau kita coba pakai rumus P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran harus sama dengan 0. Berarti semua transaksi ini kita akan jadikan ke P0. Berarti ini semua kan kita anggap sebagai F. Iya kan? Sudah di-share Excel-nya kan? Sudah, Bu. Sudah. Berarti ini semua pengeluaran dan pendapatan di tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu
sebagai F di tahun ke-0. Sehingga kita akan menggunakan faktor diskontonya apa? Faktor diskonto yang kita pakai apa? Rumusnya? P per F. P per F. Ya, P kita per akan F. pakai P per F. Ya. P per F, I, N. Oke. P per F itu rumusnya apa? Apa rumusnya P per F? 1 bagi 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung pangkat N. N. Berarti ini kita hitung. Kita bikin di sini I-nya I 10%. sama dengan tadi dicoba ya, kita coba I 10%. Ya. Dicoba I 10%. Berarti di sini faktor diskontonya adalah 1 dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya kita kunci. Ya, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita akan menentukan present value atau P0, present value pengeluaran. Ya, yang rumusnya tadi di sana itu apa? Sigma sigma C ya. CT ya. Sigma C ya kan? Sigma C. CT apa C0? Tadi rumus CT. pendapatan ya, pendapatan itu CT ya. Sigma CT ya. Ini adalah Sigma CT ya, CT apa? C0 pengeluaran kan? Pengeluaran dan pendapatan tadi. Ya. Berarti sigma C0 ya. C0T gitu kan? Ya. Sigma C0T. Ya, gitu ya. Kalau yang pemasukan berarti ini pendapatan, present value pendapatan. Berarti di sini adalah sigma CT, ya kan? Nah, berarti present value pengeluaran berarti ini dikalikan dengan faktor diskontonya. Present value pendapatan berarti pendapatan dikalikan dengan faktor diskontonya. Ya. Jadi kita dapatkan, tinggal kita copy, kita dapat seperti ini. Nah, present value kas bersih, ya, atau kita bisa tulis NPV, ya. NPV-nya berarti PV pendapatan dikurangi dengan PV pengeluaran. Ya. Kita dapat seperti ini. Ya. Duh. Oh iya sih, nilainya ini kecil kok ya. Oke. Kita dapat seperti ini. Kemudian ini kalau mau ditotal, ini ada jumlah. Jumlahnya kalau ini boleh present value, ini boleh dijumlah. Ternyata di sini NPV-nya sebesar 15,60221, ya.
Jadi kalau misalnya kita diminta untuk menghitung NPV-nya adalah sekian. Ya. Nah, padahal di sini kita mau menghitung pakai metode IRR, ya, penyelesaian dengan metode IRR. Nah, karena di sini kita pakai metode IRR, ternyata di sini dengan I 10%, ternyata kita dapatkan ruas kanannya ini ya, nilai ini sama dengan 15 ini, ya. Berarti di sini kalau mau kita tulis dengan I, ya, I sama dengan 10% diperoleh nilai P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran sama dengan 15, ini. Sama dengan ini. Berarti kan tinggi. Coba kita naikkan, ya. I-nya kita naikkan. Coba I kita naikkan. I misalnya 40%. Ternyata sudah negatif, ya. Berarti ketinggian I 30%. Negatif juga. Kita coba I 20%. Negatif besar. Kita coba I 15%. Minus, ya. Nah, kalau dicoba I 15%, ya. I sama dengan 15% diperoleh nilai ininya sama dengan sekian. Ya. Ini kan masih tinggi yang ini. Kita coba lagi dengan I yang beda. Coba I 13% misalnya. Nah, positif. Kita coba I lagi 14%. Ternyata dapat 0, berarti kita pakai I sama dengan 14%, diperoleh nilai ininya adalah segini. Mendekati 0, gitu ya. Berarti yang mau kita pakai adalah ini. Ya. Yang ini saja. Ya. Yang ini mau kita pakai. Nah, ternyata di sini supaya ini sama dengan 0, ya, supaya ini sama dengan 0. Berapa I? Ya, I sama dengan berapa? Nah, ini. I sama dengan berapa supaya ini sama dengan 0, ya. Nah, ini kita pakai cara interpolasi, ya. Pakai cara interpolasi. Atau kalau ini kita punya waktu banyak, ya kita coba-coba. Kita coba-coba kalau 14,5. Coba berapa hasilnya? Nah, masih negatif tambah besar. Berarti kurang kecil, ya. 14,4 misalnya. Nah, makin kecil. Dicoba 14 sudah positif. Dicoba 14,1. Nah, nolnya makin mendekati dan seterusnya, ya. Oke, sudah bisa. Kemudian metode yang kedua tadi disuruh pakai IRR, yang kedua pakai metode BCR, ya. Yang kedua pakai metode BCR. I-nya berapa sih? I-nya nggak ada, ya.
Nggak ada. Nah ini, sini ya dicoba. Nah ini kita bisa menggunakan peraturan 72 untuk menentukan I yang terdekat. Asalkan di sini kita punya apa di data itu investasi yang kita lakukan 80 juta dalam waktu sekian N tahun, ya dalam waktu N tahun lah ya, kita nggak tahu berapa, pokoknya nilainya hampir menjadi 2 kali lipatnya. Ternyata 80 juta dalam 5 tahun menjadi 150 juta. Kan hampir menjadi 2 kali lipatnya. Jadi kita bisa mencoba I-nya pakai rumus 72 dibagi N. Jadi pakai peraturan 72. Sehingga diperoleh I sama dengan 14,4%. Ya. Bu, permisi, masih belum di-share, Bu. Di-share screen. Oh, yang ini belum bisa. Yang di materi Anda tadi. Nah, ini di materi itu ya, kita bisa mencoba I sama dengan sekian, sehingga kita dapatkan sekian. Ya, nah, caranya sama. Ini kalau mau interpolasi pakai perbandingan segitiga. Ya, sehingga kita dapatkan I AC dibagi dengan CB sama dengan AD dibanding dengan DE. Ya, AC berapa jaraknya? CB berapa jaraknya? Kalau ini 15%, 14%, berarti dikurangi. Berarti cuma 1%. AD adalah 0,137. DE kita nggak tahu. DE sama dengan, ya, jadi di jarak ke E ini, DE ini bisa sama dengan berapa? DE 15% dikurangi, ya, I dikurangi 14%, ya. DE adalah I dikurangi 14%. Ini berarti I inilah yang disebut dengan IRR, ya dihitung pakai perbandingan segitiga ini. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut di metode BCR. Ya, di metode BCR ini I-nya nggak ditentukan ya. Misalnya kita ambil I 14%. Ya, di metode BCR kalau kita mau hitung manual caranya seperti ini. Ya, BCR konvensional dihitung pakai rumus A penerimaan dibagi A pengeluaran. Semua transaksi diekivalenkan dalam bentuk A, yaitu A1 ditambah F jadi A, dibagi P0 jadi A ditambah A2, dapat sekian. Ya. Sedangkan BCR modifier, kalau nilai aset di awal, dalam waktu sekian tahun dia punya nilai sisa di akhir periode, maka BCR modifier bisa dihitung. Ya, rumusnya BCR modifier itu adalah A penerimaan dikurangi A pengeluaran selain capital recovery dibagi A pengeluaran akibat capital recovery. Pengeluaran akibat capital recovery itu kalau kita punya, jadi untuk menentukan ini, misalnya kita cuma punya pengeluaran saja sebesar 80, misal ya sebesar 800. Maka berapa CR-nya? Pengembalian modal tahunannya, ya. Maka sama dengan 800 ini kita jadikan A. Nah, itu yang disebut dengan pengembalian modalnya. Ya. Sehingga di sini ya CR-nya adalah P jadi A dikurangi F jadi A. P di awal 0,80 dikalikan A per P dikurangi F 150 juta dikalikan A per F. Dapatnya 0,6104 juta. Sehingga BCR modifier penerimaan tahunan dari sewa padang rumput 1,5 juta dikurangi pengeluaran tahunan bayar pajak dibagi capital recovery-nya. Sehingga dapat ini nilainya. Ya. Kita bisa juga menghitung BCR pakai rumus P0 pendapatan dibagi P0 pengeluaran atau present value benefit dibagi present value cost. Kita bisa pakai seperti ini.
Oke, kita bisa pakai rumus seperti ini. Oke, ini saya tutup ini ya. Kita buka lagi di PowerPoint, di PPT tadi. Karena di PPT itu lebih, di Excel. Ya. Nah, ini kalau kita mau menentukan BCR, ya. Nah, berarti di sini IRR-nya bisa kita dapatkan ya. Inilah IRR tadi. Ya, IRR itu sama dengan yang ini. Ya, pakai interpolasi bisa ya. Kemudian BCR. Ya, berapa BCR-nya? BCR rumusnya adalah present value, ya, present value pendapatan dibagi dengan present value pengeluaran. Ya, berarti sama dengan jika kita pakai ini bagi dengan ini. I-nya berapa dulu? Misalnya ini misalnya BCR I 14%, misal ya. Misal diketahui I sama dengan 14%. Ya. Maka BCR-nya adalah sekian. 0,99 jika I-nya 14%. Nah, 1 koma. Ya. Jika I 14%, maka kita dapatkan ininya seperti ini. Atau ini kita copy lagi lah untuk menentukan I. Ini kita copy lagi. Penyelesaian dengan metode BCR, ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. I 14%. Maka kita dapatkan, ya bukan dicoba ini. I 14%. Maka kita dapatkan BCR-nya sekian. 85 negatif ya, lebih kecil dari jika I 14% dia ini. Iya, tadi jika I-nya kan 14% lebih gitu ya. Misalnya di sini dicoba I 15%. Kita ambil I 15%. Jadi dengan pada kondisi IRR ya, I-nya kan lebih 14, sekian persen. Kalau 14% pasti ininya 0 ya. Ini sudah D20. Ya, ternyata makin ini. Kalau I 14%, oh ini tadi belum ngeling ya. Ngeling enggak? Oh ya belum. Oh makanya belum ngeling kok. Ngelingnya yang di atas. Ya. Nah, I-nya BCR-nya adalah ini. Nah, kalau pakai metode NPV, maka ini yang kita sebut sebagai NPV-nya. Berapa NPV-nya? Ya. Dengan metode BCR dan NPV. NPV sama dengan
nilainya adalah ya ini. Atau bisa kita pakai rumus ini dikurangi dengan ini. Sama, ya kita dapat. Mau indeks profitabilitas, berarti indeks profitabilitasnya sama dengan BCR. Berapa IP? Sama, ya kan? Sama dengan ini. Cuma kalau kita pakai IP BCR konvensional, ya kita pakai BCR konvensional, IP-nya berarti kita dapatkan ini dibagi dengan ini. Nah, kalau pakai BCR konvensional, BCRK sama dengan rumusnya adalah A pendapatan dibagi A pengeluaran. Jadi kita pakai A, ya. Berarti tinggal P-nya ini kita jadikan A. Ya, kita bikin berapa ini nilainya. Ya. Kita bikin lagi. BCR modified juga. Oke, sudah? Bu mau tanya. Ya. Ada nggak Bu ketentuannya itu kapan kita pakai BCR konvensional sama BCR yang biasa itu Bu? Sebetulnya BCR konvensional itu sama dengan BCR biasa, Mbak. Ya. BCR konvensional di mana sih tadi? Di Excel ya. Ya. Di Excel. Nah, BCR konvensional itu sama dengan BCR ini. Sebetulnya ini sama dengan kalau kita pakai rumus ini. Sama, asalkan penentuan nilai ekivalennya sama. PV pendapatan dibagi dengan dibagi ya. PV pengeluaran. Sama. Sama. Tapi kalau BCR modified beda. Rumusnya adalah A penerimaan atau pendapatan dikurangi A pengeluaran, ya, A pengeluaran yang ada selain capital recovery dibagi dengan CR. Ya, A akibat capital recovery. Nah, A pengeluaran ini, A penerimaan ini, A pengeluaran ini. CR-nya 80 juta ini jadi A dikurangi 150 jadi A. Berarti dapat CR-nya. Ya. Seperti itu. Mau dijadikan P ya boleh. P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran, ya, dibagi dengan P0 dikurangi F jadi P0. Ya, kalau mau jadi P begini rumusnya. Oh. PV pendapatan dikurangi PV pengeluaran, ya. Kok mau dijadikan P, ya, tapi ini
PV pendapatan tahunan, ya present value dari pendapatan tahunan, dikurangi dengan present value dari pengeluaran tahunan, dari pengeluaran tahunan dibagi ya PV dari investasi awal dikurangi present value dari nilai jual lagi, ya, dari nilai mendatang, dari nilai jual lagi ya di tahun terakhir. Udah sama aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? NPV sudah, BCR sudah, IP sudah, IRR sudah. Ya. Sudah ya? Sudah, kita lanjut di metode perbandingan alternatif dengan lebih dari 2 alternatif. Berarti tadi yang di mana? Ya ini. Nah, lanjut, tadi kita punya 2 alternatif, ya berarti kita pakai yang di ini dulu. Loh. Nah ini, jadi berarti ini kita lanjut ya. Kita akan menentukan IRR-nya. Berapa IRR-nya? Berarti pakai rumus P0 pendapatan dikurangi P0. Mana sih tadi? Oh ini. Oke, kita sholat dulu aja ya. Supaya nanti bisa lanjut paling enggak sampai jam 1 ke setengah 2 nanti. Karena jam 2-nya nanti lanjut. Sholat dulu deh. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini wifi-nya kok lemot. Oke, kita lanjut soal ini. Kalau ada 4 alternatif ya. Kemudian dari 4 alternatif ini nanti akan diurutkan mulai alternatif terkecil sampai terbesar. Kemudian dari situ kita akan menentukan nilai IRR-nya ya. Setelah diurutkan seperti ini diurutkan, kemudian kita akan menghitung nilai berapa IRR-nya dengan IA, TT, dan KT seperti ini. Nah, untuk menentukan IA ini, supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikannya, kita gambarkan dulu. Ya. Kita gambarkan seperti apa gambarnya. Nah, ini kalau kita dalam jangka waktu, berapa tadi? 10 tahun ya? Investasinya 10 tahun, ini di tahun ke-0. Berarti kita punya IA adalah di sini, punya TT penerimaan tahunan ya. Sampai sini ini adalah TT. Kemudian kita punya KT. Satu di sini. Punya KT di sini.
Nah, untuk menentukan IRR-nya, caranya, ya, kita tadi IRR apa rumusnya? Untuk menentukan IRR, rumusnya apa? Halo? P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran. Sama dengan? P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. 0. Iya, iya. Iya, Bu. Ya, jadi P0 pendapatan kurangi P0 pengeluaran harus sama dengan 0. P0 pendapatan kalau ada diagram cash flow seperti ini, apa yang bisa menjadi P0? Pendapatannya yang mana di dalam diagram cash flow ini? Lihat gambar ini, yang menjadi pendapatan. Kalau ingat ya, kalau kita punya diagram cash flow, ini adalah periodenya. Ini adalah ini kebesaran sih, nanti malah bingung nanti gambar. Nah. Kita punya ke sini adalah periode, ke bawah adalah pengeluaran, ke atas adalah pendapatan. Berarti di dalam gambar ini yang menjadi pendapatan yang mana? Yang TT. TT kan di sini sudah ada penerimaan tahunan, berarti ini pendapatan. Kan sama ya, penerimaan dan pendapatan itu sama. TT. Berarti supaya jadi P0 kita buat apa? Simbolnya kalau kita mau yang panah-panah itu loh. TT diapakan? TT? Ibu dari tadi nulis-nulis panah-panah itu ada maknanya loh ya. Yang Ibu tulis-tulis tadi tuh. Nah, kayak gini, A1 jadi P0. Maksudnya kan ini A1 diekivalenkan ke P0. F5, panah P0. Berarti ini diekivalenkan atau dijadikan P0. Itu. Berarti kalau yang ini, P0 pendapatan dikurangi P0 pengeluaran. Mana yang P0 pendapatan? TT, Bu. Ya diapakan supaya jadi P0? Nanti tak paham ini ya apa besok ujian. Agak esok apa, Bu? P0 pendapatan ini maksudnya adalah semua transaksi pendapatan akan diekivalenkan ke dalam bentuk P0. Nah, dalam gambar ini, dalam diagram cash flow ini yang menjadi pendapatan adalah TT. Berarti TT akan dijadikan P0. Bagaimana menyimbolkan TT jadi P0? Simbolnya gimana? Halo? Coba buka materinya. P jadi F, F jadi P, A jadi P, F jadi A. P jadi A, buka, baca dulu. Yang Ibu tulis PowerPoint dulu itu. Tulis tangan di PPT. Ini udah 1:30 loh.
Lah tadi Ibu sudah bahas soal ya di sini ya. Berarti Ibu nulis kayak begini tuh nggak ada yang paham belas. Sudah Ibu bela-belain tulis tangan begini nih. Nggak ada yang paham belas. Sudah. Ayo gimana ini? Apa rumus yang harus dipakai ini? Masa satu kelas gak ada yang bisa? Itu berarti TT itu sama dengan A1 begitu, Bu. Gimana? Saya tak besarkan. Gimana? TT itu sama dengan A1, terus A1 dijadikan P0 begitu, Bu. Ya, tulis rumus aslinya dulu. Berarti TT, simbolnya dulu. TT diapakan? TT? Dijadikan P0. Panah P0. Terus? Ada lagi yang jadi pendapatan selain TT? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti P0 pengeluaran. Apa saja yang menjadi P0 pengeluaran? IA sama KT, Bu. Sama KT. IA itu posisinya sudah di P0 atau bagaimana? Di P0. Sudah di P0. Perlu dijadikan P0 lagi apa tidak? Tidak. Tidak. Terus lagi yang jadi pengeluaran lagi apa? KT diapakan? Jadikan P0. Dijadikan P0. Sama dengan 0. Terus rumusnya gimana? Diralat, direvisi ini. PT itu kalau di tabel kan tidak ada TT per P atau P per TT itu kan ya? PT itu sebagai apa? A1. A1 dijadikan P0 dikurangi IA dikurangi KT tadi A2 dijadikan P0. Terus apa rumus yang dipakai supaya A1 jadi P0? P per A. Ya gimana rumusnya? Konsep P per A toh? A1 dalam kurung P per A koma I, koma N. N-nya berapa? I kali N. N-nya tadi soalnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. Langsung N-nya ya. Kalau I-nya kan kita nggak tahu ya. Berarti ini langsung 10 tahun. Dikurangi IA. Dikurangi A2. A2 jadi P0 kalikan apa? P per A, I, 10 sama dengan 0. Bisa nggak disederhanakan ini? Bisa. Bisa. P per A, I, 10 sama kan? Iya, Bu. Ya, berarti menjadi ya apa kalau disederhanakan? A1 dikurangi A2. A1 dikurangi A2 dikalikan Kali P per A, I, 10. Ayo matematik biasa ini. Sama dengan IA. Ya.
Berarti P per A, I, 10 bisa dihitung kan? Iya, Bu. P per A, I, 10 sama dengan A1. Bahasi RR coy. Bahasi RR. Mau ngurungoknya apa enggak usah diri. Cara iki coba. Loh. Oh, iya presentasi ya. Ria. Ini tuh dia. Usah kan sadar ngono rek. P per A, PP, P per A, I, N, 10 sama dengan PP min KT, sama dengan IA, hilang wis, IA dibagi TT min KT. Berarti rumusnya di sini, untuk menentukan P per A, I, 10, rumusnya adalah ini, IA dibagi TT min KT. Asalnya dari sini. Ya, dah dicek benar nggak ini hasilnya P per A, I, N ini. Untuk alternatif B benar enggak? Halo? Sebentar, Bu, masih dihitung. Iya, benar. Alternatif B, P per A, I, 10 itu berapa nilainya? Iya, Bu, benar itu, Bu. Tuh, musuh ngitungnya suwi rek. Iya, Bukan Bu, itu benar, Bu. Excelnya dibuka laptopnya. Nek kuliah tuh jangan pakai HP, laptopnya dibuka. Pakai HP ketok opo? Nggak lengkap kan, artinya nggak optimal gitu loh. Berapa P per A? Ayo, Rek. 6,1446. Dari mana? Alternatif B itu. Coba itu. Dari mana? Dari mana 6, itu? Berapa? Dari tabel. Iya. Nah, aku Iya. nyari tabel, emang I-nya tahu. Kan itu rumusnya iya, baru P per A, I, 10. Dihitung pakai rumus IA dibagi TT min KT. Lah ini loh. Sudah Ibu turunkan rumusnya ini. Ini sudah Ibu turunkan ini. Lah Ibu nulis ngene iki ono gunane. Bukan wae oret-oreto. 3,863, Benar Bu. apa enggak? Itu hitungan Ibu tuh benar apa enggak? Benar, Bu. Lanjut alternatif A. Excelnya dibuka. Karena ini hitungnya lanjut sampai bawah nanti. Ini ditulis Ibu di Excel terus dihitung cepat. Yang lain juga. Betul, Bu, yang A. Lanjut cepat. Lanjut.
Kok suwi? Halo, yang D gimana? Sama C? Benar, Bu. Yang B benar, D Bu. sama C sudah benar. Ya benar. Sudah. Sekarang cari I. I sama dengan berapa supaya P per A, I, 10 ini sama dengan yang alternatif B itu sama dengan 3,86. Cari, kalau kita cari yang pas susah. Cari di antaranya. Cari I supaya P per A, I, 10 ini hasilnya 3,86 ini. Buka tabelnya. Ada? Cari yang mendekati 3,86364 itu. Berapa? I-nya. Di Excel-nya itu dicoba-coba. Nanti kan berubah sendiri, I-nya ganti-ganti. Udah. Kalau 13% dapatnya 3,99. Terus. Cari di bawahnya lagi. Yang di bawahnya 386 itu. Excel-nya I-nya diganti lah, langsung ketemu ta. I-nya ganti-ganti gitu loh. Bisa nggak? Kok lama? 1 detik kudune ganti ketemu, 1 detik ketemu. Kalau ono 1 detik ngetik itu, cuma ngetik I 2 huruf. I-nya 23%, Bu. Berapa? 23%. Dapat 3,79, Bu. 79. 79 berapa angka? Nilai proyek itu miliaran loh ya, triliunan, jutaan. Jadi ini dibulatkan 4 sampai 5 desimal. Berapa? 3,799. Jangan dibulatkan begini ya. Nah, kemudian dari sini diinterpolasi I sama dengan berapa supaya dapat 3,8634. Dicoba antara 13 sampai 23 itu. Dicoba yang mendekati, coba. Berapa? Coba Mbak, di share Mbak. Excel-nya di share. 22,5, Bu. Ya, Ibu ini stop, coba di share. Di share. Mana? Di share. Ngapain?
bikin I panjang-panjang gitu, Mbak. I-nya satu aja ya kalau kamu untuk manual nanti ya, untuk kalau misalnya apa manual sekarang kan kuliahnya online pakai laptop. Bikin ini tuh satu aja, satu tabel aja, tinggal I-nya diganti. Coba di tabel yang awal, yang pertama. Tabel yang pertama. Yang paling pinggir itu. Nah, I 8%. Di sini tuh ada remote nggak ya? Di mana remote-nya itu? Ibu di remote coba. Remote di mana itu? Di tulisan view option itu, Bu. View, oh ya, view option. Request remote control itu, Bu. Si. Oh, Mare. Ya Anda request. Anda yang nampilkan soalnya. Request Ibu. Nah sini nggak ono di Ibu. di ini. Ibu di request. Wes. Sudah, Bu. Ya, berarti Ibu ini sudah bisa ini ya. Ini. Nah, misalnya satu ini aja, Mbak. 1%. Sudah otomatis berubah. Ya kan? 10%. Ya kalau kamu mau manual ujiannya 20%. Lihat. Di N 10 tahun di paper A 4, kalau 20% ya. Iya, Bu. Jadi coba lagi di 25. Kalau misalnya ini di sini ditulis 20%, hasilnya di copy. Di ininya hasilnya segini. Ctrl C. Save apa? Oh nggak mau klik kanan. Nah ini value ya. Berarti ini internet kamu di saya apa di Anda ini. Dah. Kemudian ganti sekarang, misalnya ganti. Oh nggak mau Rek. Nah. Udah ya, 22%. Kok nggak mau, Mbak? Nah, itu. 22%, 3,9. Berarti masih tinggi. Ya, di 23%. 23 sudah 3,5. Ya, 23. Enggak, ini untuk interpolasi, Mbak. Ya, misalnya nanti butuh, ya kalau kita nyoba-nyoba yang pas kan lama, misalnya. Kita lihat kalau ini, nah nanti kita interpolasi. Taruh sini aja. Udah. Kita pindah. Berarti supaya di sini kita dapat 3, berapa tadi? 8 berapa ya? 3,86 berapa gitu loh. 36. I-nya berapa di sini? I sama dengan berapa di sini? Mangele. Nah, I sama dengan berapa di sini? Nah, itu. Kalau Anda mau coba berapa? 22,6? 5? 22,5. Saya pakai goal 6. 22,5 berapa? 54 apa 5 aja? Apa 22,4? Halo. 22,423, Bu. 22,423. Pas 3,8699. Nah, coba-coba begini.
Ya, nggak, kalau pakai interpolasi mungkin ketelitian menghitung dan sebagainya. Jadi agak cepat di sini. Jadi logikanya sambil dimainkan. Oh, kalau ini terlalu tinggi berarti turunkan. Kok diturunkan sini kok masih ini, cari lagi yang mendekati gitu ya. Oke, udah Mbak. Karena kalau ujian tuh waktu terbatas. Nggak usah buat tabel banyak gini ya Mbak ya. Iya, Kemarin kan sudah Ibu bilang, I-nya satu aja tinggal diganti, tapi N-nya yang banyak. Misal N, ya ini kalau pakai komputer ya, N-nya cukup buat 3 atau buat 1 aja sudah cukup. Tinggal kita ganti nanti N-nya. Ya, udah lanjut. Ditutup ini. iya. Ya. Wifi saya yang lemot ini paling. Nah, ini berarti 3. Oh, tadi 3, kebanyakan Mbak, ini 3,86364. Ya. Hasil hitungnya segini dah. Keliru. Tiga 3,863639. Nah ini ya. Kalau yang tadi Anda hitung di tabelnya tadi kan 99 belakangnya itu. Ya. Belum kelihatan dulu. Oh, belum. Excel belum di stop saya di Belum, Bu. Ini ya, 3,8 ini P per A-nya. P per A, koma I, koma 10. Jadi cari nilai yang ini. Tadi Anda dapatnya 22,4 berapa yang tadi diinikan kan belum pas segini ya. Nah, cari yang mendekati ini. Paling tidak 4 digitnya ini benar. Ya. 4 digitnya benar. Terus yang di ini alternatif A. Coba cari. Yang alternatif A di 5,306. Ya, coba dulu sama dengan MAR. Kita nyobanya itu sama dengan MAR dulu. 10%. Coba 10%. Terus ganti 10 itu diganti 15, ganti 20, ada di antara mana? 5,3 itu.
13,484, Bu. Sok. 13,564, Bu. 13,564. 13,564. 564. 2. Coba di-share tadi. Yang udah ini tadi itu di-share, diganti ya. Di-share coba. Iya, ya, Bu. Saya stop share dulu ya. Ini, Bu. Gede no, Rek. Gede no. Panah di atas tuh jadi ini, diklik panah kanan atas. Panah kanan atas. Coba ibu di remote lagi. Request remote. Ini loh. Nah, yang kanan sini loh. Udah kelihatan tadi? Udah, Bu. Mana tadi paper A-nya? Ini. Nilainya tadi berapa? 13. 13,564, Bu. Tadi nilainya 530.612 ya. Iya, ini. Barangkali saya ngitungnya salah. Lima tiga nol enam satu dua dua. Oke, terus Anda sumnya 13,5642. Ini I-nya, Mbak. Ini, Bu, di atas, Bu. Oh. Atas, Bu. Itu di berapa desimal coba I-nya? Munculkan berapa desimal? Ya, Bu. Desimal di beranda itu. Nah, itu. Ya itu aja diklik, Mbak, manual yang tadi itu, klik, mana nak wis pirang desimal. Yang sebelah kiri tadi. Klik yang sebelah kiri satunya. Nah. Wis, satu lagi. 5 coba. 56423. 3061. Ini 5 desimal coba. Klikkan. Yang kayak tadi beranda tadi tuh. Home-nya tadi tuh loh, home. Bentar, Bu. Klik dulu ini angkanya. Ya inilah panah inilah. Nah, panah ini. Ibu cek di remote kan? Ini panah inilah diklik, Mbak. Terus, nah, terus ini panah yang ini diklik. Yang ini, klik satu lagi, ya, berapa itu? 5 aja. Kurangi sama yang kanan. Nah, ya, sudah. Hitungannya ini 5,306122. Nah ini kurang 60. Padahal di sini sudah 1. Nah berarti naikkan coba I-nya. 13,6 berapa? Waduh, banyak sekali. 5 desimal aja, coba banyak.
Wes coba. Kalau 13,6 berapa? Ketik lagi aja Mbak daripada ngedit gitu Mbak. Ketik. Persennya tuh nggak hilang. 13,6 berapa? 13,6 dulu. Besar ya, Bu. Diketik 13,6 gitu aja wes. Ulang itu di delete. 13,6. Nah, berarti kurang besar. 13,65 coba. Buang belakangnya itu dulu. Nanti kalau sudah mendekati masih kurang besar. 13,69 coba. Ntar. Kurang besar lagi. 13,7 coba. Daripada delete, tumpuki langsung ketik. Jadi ngetik ulang. Berapa? 5,2 tambah kecil ya? Iya. Berarti kebesaran tadi 16,68. 13, ya 68 apa 6 berapa coba? Kurang besar, Bu. 69. Sembilan. Besar. 691. Kok tambah turun ya? 13,62 coba. Ketik lagi, ketik. Tumpuin, ketik. Timbangnya delete, Mbak. Anda kursornya diklik di situ langsung ketik gitu ya. Wis hilang yang awal tuh, Mbak. 62. Tumpuk wes langsung ketik 13 6, kalau usah di delete. Ulang coba. Udah pindah dulu kursornya. Nah, terus tumpuk. Klik itu, langsung ketik. 13, ya jangan diklik di situ, Mbak. Excel itu kalau Anda klik terus Anda tumpuin, ngetik baru maka muncul yang baru. Ya wes akarepe wes. Ketemu berapa? 13,62 kok. Bu, kalau pakai goalstick nggak bisa, Bu. Pakai goalstick. Tuh. Kelebihan. Ya wes pokoknya caranya gitu ya. Ya wes. Ya, Bu. Nah, kalau kelamaan kayak begini diinterpolasi aja. Tadi dapat dicoba di mana di 10% sama di atasnya 3,5,3 ini gitu ya. Coba terus interpolasi biar cepat. Oke, sudah stop share-nya. Udah lanjut, ini akhirnya ketemu I-nya 22,6%, berapa lah ini ya, pembulatan 13,7, 17,9, dan 16,9.
Setelah IRR-nya ketemu, kemudian dari sini, makanya kok lama tadi ya wifi saya nih. Jadi P per A-nya, IRR-nya ketemu. Kemudian IRR ini kita bandingkan dengan MAR untuk masing-masing alternatif. Kalau kita lihat di sini tiap alternatif sudah lebih besar daripada MAR, iya kan? Berarti keputusannya semua alternatif ini layak untuk dilaksanakan, ya, karena menguntungkan, ya, layak dan menguntungkan. Karena semuanya lebih besar daripada MAR. Tetapi kita lihat alternatif yang memiliki IRR paling besar. Yang mana? Adalah alternatif B. Maka selanjutnya kita akan melakukan perbandingan alternatif, ya, satu alternatif dengan alternatif lainnya. Tetapi di sini bagi alternatif yang sudah memiliki MAR terbesar, maka dia tidak akan dibandingkan dengan yang lainnya tetapi menjadi pembanding. Nah, berarti alternatif B tidak akan dibandingkan dengan alternatif yang lain tetapi dia menjadi pembanding. Jadi A akan dibandingkan dengan B. Hitung kenaikan, jadi perbandingan alternatif terhadap ini untuk kenaikan investasi, kenaikan penerimaan, dan kenaikan pengeluaran. Kita hitung A terhadap B, berapa kenaikan investasi awalnya. Berarti 180. 180 itu caranya 520 dikurangi 340. Ya. Jadi ini sama dengan 520 dikurangi 340. Ya, sama dengan ini. 180. Sedangkan kenaikan penerimaan tahunan berarti 240 dikurangi 228 sama dengan 12. Kenaikan pengeluaran tahunan berarti 142 dikurangi 140 sama dengan 2. Oke, sudah ya. Sudah dihitung. Kemudian kita hitung lagi P per A, I, N-nya. Gimana caranya? Untuk menghitung ini sama dengan cara yang di atas. Ya. Berarti di sini kenaikan IA dibagi dengan kenaikan TT dikurangi kenaikan KT. Ya, berarti 180 dibagi 12 dikurangi 2. Berarti ini sama dengan 180 dibagi 12 dikurangi 2. Sama dengan ini. Cari di tabel yang nilainya P per A, I, 10 itu yang nilainya 18. Ya. Coba Mbak di stop share lagi Mbak, tadi Mbak, tabelnya Mbak. Tabelnya di stop share lagi. Dicoba I sama dengan 1, Mbak. I sama dengan 10 dulu. Coba sih Mbak, Ibu di remote sih Mbak. Coba. Request remote. Tak request Dewi ya. Nah, nih. Saya habis ini. Tuh ke sini. Ya, saya mau langsung 20. Nggak usah dihapus. Udah ganti sendiri. Ya. Nah, diklik di sini saya mau mulai dari 20. Saya mulai dari 10. 10 sama dengan MAR. Berapa hasilnya? 6, kita lagi coba naikkan 20. Tambah kecil. Berarti
I-nya makin kecil dari 10. Berarti kita coba 5. 5 masih 7, kita coba 1. 1 baru 19, berarti dia lebih kecil dari 1 I-nya. Iya kan? Supaya ini dapat 18. Coba kalau di sini saya naikkan jadi 100. I-nya. Tambah kecil. Kalau 1, coba kita hitung I-nya 0,00009. Anda pakai koma atau pakai titik? Mbak, pakai koma atau pakai titik? Nah, ini 0,009 dia baru dapat 10. Ya, berarti dia lebih kecil dari 1. Oke, stop share, Mbak. Nah, berarti ini I-nya lebih kecil daripada 1, ya berarti A dibandingkan dengan B, ya kalau I lebih kecil daripada 1, ini adalah I ya, I lebih kecil daripada 1, berarti dia lebih kecil daripada MAR. MAR-nya kan 10 ya, berarti lebih kecil daripada MAR. Artinya apa? Alternatif A, kenaikan investasi A terhadap B, ternyata tidak layak dilakukan, ya. Jadi A ini kan kenaikan investasinya lebih besar daripada B, termasuk kenaikan penerimaan tahunan, kenaikan pengeluaran tahunan, itu tidak layak dilakukan, ya, karena di sini I-nya lebih kecil daripada MAR. Berarti alternatif A gugur, B yang menang, maka D akan dibandingkan dengan B, ya. Hitung lagi kenaikannya. Hitung lagi I-nya, P per A, I, 10-nya dapat 5,9. Cari di tabel ya. Hitung I-nya berapa? Misalnya di sini dapat 10,9. 10,9 ini kan lebih besar daripada MAR. MAR-nya adalah 10. Berarti alternatif D ya lebih layak daripada B. Berarti B gugur. Ya. Jadi alternatif D karena I-nya lebih besar daripada MAR, ya maka dikatakan layak. Jadi B gugur, ya B gugur. Kemudian alternatif C akan dibandingkan dengan D, ya akan dibandingkan dengan D. Kenaikan investasi dihitung semua, diperoleh 15. Di tabel ini juga lebih kecil daripada 1. Berarti alternatif C ini I-nya lebih kecil, ya IRR-nya lebih kecil daripada MAR. Berarti C tidak layak, sehingga C gugur. Keputusannya adalah D merupakan alternatif yang paling menguntungkan. Ya, walaupun D ini agak mahal investasi awalnya, tapi dia lebih baik daripada B. Ya, B lebih baik daripada A, dan D lebih baik daripada C, sehingga D merupakan alternatif yang paling menguntungkan. Nah, ini hasil analisisnya. Semua investasi sebenarnya layak dilaksanakan karena IRR dari masing-masing alternatif lebih besar dari MAR. Ini kita lihat yang ini. IRR ini ya semuanya lebih besar daripada MAR, ya. Berarti dia semua layak. Berikutnya, alternatif investasi B paling layak dilakukan. Kenapa? Kenapa B paling layak dilakukan? Kenapa alternatif B paling layak dilakukan? Halo? Lebih besar dari MAR. Lebih besar, Bu. Semua lebih besar daripada MAR. Paling besar. Karena IRR-nya IRR-nya paling besar.
Nah, itu yang benar ya. Tadi kan di analisis 1 kan sudah dikatakan bahwa semua investasi layak dilaksanakan karena IRR lebih besar dari MAR. Berikutnya analisis kedua, alternatif investasi B paling layak dilakukan pada tahap 1 ini. Kenapa? Karena IRR-nya terbesar dibandingkan dari 3 alternatif lainnya. Oke, lanjut. Alternatif investasi A dibandingkan terhadap B, kenaikan investasinya tidak layak dilakukan. Kenapa? Kenapa? Kok tidak layak dilakukan? A dibandingkan terhadap B. Ternyata A tidak layak dilakukan. I-nya kurang dari 1. Karena IRR dari A lebih, IRR dari kenaikan investasi A terhadap B ya lebih kecil daripada 1 ya. Alternatif investasi D dibandingkan terhadap B, kenaikan investasinya layak dilakukan. Kenapa? Karena IRR D lebih besar daripada MAR ya, sehingga D lebih layak daripada B. Alternatif investasi C dibandingkan terhadap alternatif D, kenaikan investasinya kan C dibanding D ya, berarti nya ini punya C. Kenaikan investasinya tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena I atau IRR-nya lebih kecil daripada MAR, sehingga digugurkan. Kesimpulannya adalah alternatif investasi yang layak adalah bukan yang layak ya, yang pertanyaannya tadi kan yang paling menguntungkan. Yang layak jelas sih layak. Kalau menguntungkan kan sudah jelas ya. Oh, boleh. Kok nggak mau? Yang paling menguntungkan. Tadi kan pertanyaannya adalah yang paling menguntungkan. Alternatif D. Kalau ini dikerjakan dengan menggunakan metode benefit cost ratio, C, ini ada pertanyaan nggak yang di IRR ini? Ada pertanyaan enggak? Tuh, kok sudah hilang. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut di metode BCR? Udah jam 1:30 ini, mau 1:30 ini. Nggak ada ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya lanjut metode BCR. Di metode BCR ini caranya sama, kita urutkan alternatif termurah dulu, baru yang ke yang termahal. Kemudian kita akan menghitung A per P, ya. Nah, mencari nilai di tabel A per. Kenapa kok ujuk-ujuk ada faktor diskonto A per P? Dari mana asal usulnya? Kita mau pakai BCR konvensional, berarti kita rumusnya pakai A, ya. BCR K sama dengan A pendapatan bagi dengan A pengeluaran. Berarti A pendapatannya adalah TT dibagi dengan KT ditambah dengan IA dijadikan A. IA dijadikan A. Berarti sama dengan TT dibagi KT ditambah IA itu adalah P, ya kan? P jadi A. Berarti sama dengan TT per KT ditambah dengan P dikalikan A per P, I, N. I-nya 10, ya, 10%, N-nya juga 10. Sudah ketemu. Makanya di sini kita perlu A per P. Karena dipakai untuk menentukan ini. Ya, berarti butuh A per P. Ya. Sehingga BCR konvensionalnya sama dengan, ya, berarti rumus ini akan sama dengan TT dibagi dengan KT
ditambah dengan IA dikalikan dengan 0,16275. Cek, benar nggak? Sama dengan 1,17. Atau nilai ini ngeling ke tabel. Supaya pembulatannya ini. Ayo cepat. Sudah benar dapat? 1, berapa? Satu koma 167. Koma? 16 berapa? 72. 1672. Ya, berarti ini dapatnya adalah 1,1672. Yang lainnya sama, ya kan? Kemudian setelah itu kita lihat di sini. Mana BCR yang paling besar? Alternatif mana yang BCR-nya paling besar? D. Yang B. B. Yang B. Kenapa? Yang B. Alternatif B. Yang alternatif B kan ya, yang paling besar ya. Maka B tidak akan dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Tidak akan dibandingkan. Karena B itu paling besar. Kemudian A dibandingkan B dapat ya BCR konvensionalnya 0,38. Berarti ini lebih kecil daripada 1. Nilai BCR dikatakan layak itu kan apabila sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1, untung. Ini lebih kecil dari 1, berarti tidak layak. Berarti A gugur. A gugur. Berarti D dibandingkan dengan B. Kita dapat 1,061. Berarti ini lebih besar daripada 1. Berarti D lebih baik daripada B. Berarti B gugur. Ya. Ini dengan 1 berarti ini layak. Maka B-nya gugur. C dibandingkan dengan D. Dapatnya 0,86, lebih kecil daripada 1. Berarti C tidak layak. Ya. Berarti C gugur. Karena C tidak layak. Ya. Jadi A gugur. Ini juga C tidak layak. Ya. C gugur. Kalau ini B besar daripada 1, berarti D layak. Nah, maka B gugur. Dah ada yang ditanyakan? Lanjut ke BCR modifier. Diurutkan. Nah, untuk menghitung BCR modifier kita punya rumus. BCR M sama dengan A pendapatan dikurangi A pengeluaran dibagi dengan kapital recovery-nya. Berarti di sini BCR-nya ini sama dengan A pendapatan berarti TT. Ya. Jadi ini sama dengan TT dikurangi KT dibagi dengan CR. Ini investasi awalnya nilai jual lagi tidak ada. Berarti dibagi dengan IA dikalikan dengan A per P, 10%, 10. Benar enggak? Sama dengan ini. Nah, pemulihan modal itu adalah ini. Nah, ini adalah pemulihan modal. Ya.
IA kali A per P itu sama dengan pemulihan modal. Ya. Coba hitung ini, benar enggak? Pemulihan modalnya dapat 55,335. IA kali A per P, itu CR. Terus BCR modifier TT min KT per CR. Sudah? Udah benar. BCR modified 1,59. Ya, berarti sama ya semua. Benar, Bu. Cari sama caranya maksudnya. Cari BCR modified yang terbesar, yaitu alternatif B. Maka B tidak akan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian A dibandingkan dengan B. Hitung-hitung, kenaikan pemulihan modalnya sekian. Ternyata BCR modified-nya 0,34. Ini lebih kecil daripada 1. Berarti tidak layak. A gugur. Kemudian D bandingkan dengan B. Dapatnya lebih besar daripada 1. Berarti D layak. Ya, berarti D layak. B gugur. Kemudian C dibandingkan dengan D. Ternyata dapat lebih kecil daripada 1. Berarti C tidak layak. C gugur. Ya, tidak layak. Gugur. Ada yang ditanyakan, berarti keputusannya adalah alternatif D paling baik, paling menguntungkan di antara 4 alternatif ini. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan metode ini? Metode ini bisa diaplikasikan jika misalnya Anda menemukan, Anda memiliki beberapa alternatif lebih daripada 2. Maka cara membandingkannya seperti ini. Tapi kalau cuma alternatifnya 2, ya dihitung aja satu-satu. Tidak perlu pakai sistem kayak begini. Ya, kan cuma 2. Yang 1 dibandingkan dengan yang 2, atau yang 2 dibandingkan dengan yang 1. Mana yang terbaik? Tinggal pilih. Nah, begini caranya untuk mengaplikasikan. Misalnya, Anda kan punya tugas besar. Anggap saja saya bosnya, saya developernya, ya, saya investornya. Saya ingin berinvestasi, kemudian Anda semua anak buah saya. Ada 11 kelompok misalnya, ada 11 tim. Masing-masing tim mengajukan proposal. Ini loh Bu, alternatif yang saya ajukan seperti ini. Ini loh bagus, ini loh secara finansial menguntungkan. Payback periodnya cepat misalnya dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi bilang, ini Bu, investasi di bidang ini aja. Sampai 11 tim menyodorkan. Maka dari situ saya bisa menyimpulkan jika saya analisis seperti ini. Artinya secara finansial ya. Secara finansial saya analisis, bandingkan semua alternatif tadi. Berarti kita punya alternatif awalnya adalah alternatif 1, 2, 3, sampai alternatif 11. Terus nanti kita urutkan. Mana yang memiliki investasi awal paling kecil, kita taruh di awal, dan seterusnya. Ya, kemudian lakukan penilaian seperti ini. Kemudian kita bisa memutuskan mana yang terbaik di antara 11 proposal tadi. Oke, sudah tahu aplikasinya ya? Halo? Iya, Bu. Ya. Kalau cuma 2, kita hitung biasa seperti yang di awal tadi. Seperti di sini.
kita hitung seperti diawalin, nggak cuma satu alternatif, dua alternatif, kita hitung biasa seperti ini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Karena ini udah terakhir, besok Jumat kuisnya. Kuisnya itu nanti dikerjakan dalam Excel ya. Di Excel, jadi alat bantunya Excel tetapi seperti dikerjakan manual ya. Tidak menggunakan softwarenya Excel, programnya yang di Excel itu. Kayak kemarin mau ngitung NPV gitu ya. Mau ngitung NPV kan kita di Excel bisa kan ya. Misalnya seperti ini. Kita punya kas bersih misalnya ya. Misalnya di sini kita nggak punya. Excel-nya belum kelihatan. Belum. Duh. Oh, belum stop share tadi ya. Udah kelihatan? Misalnya ini Ibu tutup dulu ini. Ibu tutup. Sekarang Ibu bikin kas bersih di sini. Bikin kas bersih berarti kas bersih itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, seperti ini. Maka cara untuk menentukan NPV ya dengan program Excel kita kalau tadi pakai apa tadi Mbaknya tadi Mbak? Itu program tambahan Mbak yang di Excel tadi untuk cari tadi Mbak. Oh, itu pakai Gosip saya, Bu. Lah iya, program tambahan ya. Hah? Enggak ada Bu di data, Bu. Di data. Iya. Endi? Atau mungkin ini belum dimunculkan ya? Bentar Bu, saya lihatkan di saya. Di analisis. Analisis bagaimana jika? Oh. Soalnya ini menunya bahasa Indonesia loh, malah bingung. Oh ini analisis bagaimana jika ini ya? Iya, itu Bu. Ya. Ini sekarang Ibu mau pakai ini. Berarti klik di sini, terus rumus, terus finansial, ya, finansial atau keuangan. Situ ada kan ya? Cari NPV-nya, cari NPV. Nah ini ada NPV, ya. Rate-nya kita klik, berarti rate-nya ini. Terus nilainya, ya, nilainya kita klik. Adalah yang kas bersih. Tetapi di tahun ke-0 tidak dimasukkan. Karena di tahun ke-0 kan tidak dijadikan NPV lagi, nanti tinggal ditambahkan. Ya. Nanti tinggal ditambahkan. Jadi seperti ini. Ya. Kita dapat sudah seperti ini, tinggal di sininya kita tambahkan dengan nilai yang ini. Berarti NPV-nya adalah sekian. Oh besar sekali. Mana tadi itu? Ini ya. Tuh kok NPV-nya persen? Oh karena ininya angka ya, berarti ini tidak dinyatakan dalam persen. Mana wis? Angka. Iya 0,137 ya. Tadi kalau yang dihitungan ini berapa tadi dapatnya? Kalau I-nya 14%, ini 14, 14. Oke.
Kita lihat tadi NPV-nya berapa? 0,136 ya, benar ya? Sama ya? Nah, sama. Nih, NPV-nya sama. Ya. Oke, nanti yang IRR Anda belajar sendiri. Untuk mencari IRR, untuk mencari apa lagi itu? Di rumus finansial ya. Future value, present value juga ada IRR ya, untuk mencari IRR. Kemudian untuk mencari PCR itu apa di sini nggak ada. IRR ada, present value, future value. Ya, ini dicoba. Oke, sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan karena nanti jam 2 masuk lagi ya. Ibu mau kirim link Zoom-nya dulu. Ibu coba dulu linknya Ibu buka. Oke, sudah ya. Kita lanjut yang SPK ya. Nanti jam 2 ya. Kalau mau makan silahkan dulu makan karena nanti kan sampai 4:30 Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kirim link. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.